Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Tiada pujian yang paling pantas kita ucapkan hari ini selain ucapan alhamdulillah atas dipertemukan di tempat ini. H-6 atau H-7 sekarang teh Bu? H-6 berarti ngitung-ngitungnya. Kalau kita ngitung berarti tanda rindu ingin segera berjumpa. Karena tidak semua Bu yang berharap bertemu dengan Ramadan punya rencana di Ramadan tapi usianya nggak nyampe. Betul Bu? Saya juga termasuk punya cita-cita gitu di Ramadan. Pada Januari lalu Bu, Januari lalu saya punya cita-cita Ramadan akan gini. Tapi ternyata orang yang dicita-citakannya sudah tidak ada. Gitu kan. Nah, karena Februari lalu ayah saya tanggal 1 tuh meninggal karena COVID. Saya juga kena, ibu saya juga kena, jadi berjamaah kena. Akhirnya terasing, terdampar di pengasingan dulu Bu, hampir 1 bulan Februari yang lalu. Jadi luar biasa lah. Makanya kadang kita hanya bisa berharap, berdoa. Maka ada satu doa, walaupun ini sebetulnya bukan dari Rasulullah doanya, Allahumma salimni, atau boleh juga kalau pakai kami, Allahumma salimna di Ramadan. Ya Allah, selamatkan kami supaya kami ini sampai di bulan Ramadan. Karena belum tentu Bu usia kita sampai. Nah, kenapa Bu? Di kita Ramadan tuh begitu spesial bagi orang beriman. Bukti spesialnya banyak kajian-kajian walaupun di tengah-tengah pandemi. Bahasa saya tidak ada akar rampun jabi lah Bu. Jadi bagaimana caranya dakwah tidak terhenti gara-gara pandemi. Makanya kan sekarang segala terbatas, termasuk mudik dilarang ya Bu ya. Mudik lebaran matak, mudiknya can lebaran gerasok. Jadi mudiknya sebelum lebaran gitu. Tapi pariwisata dibukanya bunya. Pengadaan rame matakna engke mentong mudik. Saya mah sanes mudik bade wisata. Gitu. Saya mau wisata ke Jogja. Loh itu barang bawaannya banyak kan 3 hari wisatanya. Itu. Jadi sekarang teh ada keputusan yang agak-agak ambigu gitu, nggak tenang. Iya Bu, di masjid luar biasa hingga hari ini kita harus, bahasa saya, banyak mengurut dada, sabar. Walaupun asli Bu, tanda-tanda ada sesuatu yang salah, nggak tenang tuh. Saya sholat dengan berjarak begitu teh sampai saat ini cek hati mate merean teh Bu. Hati nggak ngasih, tapi kalau kita nggak begitu juga ke masjid dibuka-buka. Tergantung keberanian pada DKM masing-masing. Saya juga nggak tahu nih sampai kapan masjid mujarak, apa nungguan kayak di haram rapet merena. Gitu. Karena kalau yang susah itu kalau di jamaahnya banyak nu para rinter, mata sakapeung mah bodoh teh anugerah. Dan mending teu apal Bu, dan nu teu apal mah sok. Bala-bala ragrat, bala-bala jatuh Bu. Kena tanah dikit lah. Yang berani ngambil dokter atau budak leutik Bu. Budak leutik mah cokot huapkeun we. Naon teu apal higienis. Kadang bodoh itu anugerah, teu apal teh nenangkeun sakapeung. Saya Bu ngedrop saat tahu saya dager asal betul atau apa mah jag-jag biasa. Saprak positif jadi ngadek-dek gitu Bu. Matak. Tapi aya Bu nu teu saudara mun positif hamil malah bahagia. Kalau positif COVID mah Bu luar biasa gitu, sampai ada ketegangan lah Bu, Ustadz ge jelema biasa. Disitulah ujiannya. Saya kalau menapakuri ya di YouTube teh banyak judul ceramah saya ini. Kemarin mah Bu diuji oleh Allah. Bener tuh kamu teh ngomong wungkul gitu kan. Cing tak ayeuna ya ujian kesabaran, berbakti pada orang tua. Akhirnya terpapar dan terdampar Bu, karena saya ngurus kedua orang tua yang kedua-duanya sakit.
Saya cuma satu orang ngurus, karena kalau adik saya jauh di Tasik satu. Di sini kalau nanti terpapar semua, saya bisa mobile. Ini saya ngurus kedua orang tua, akhirnya saya pun terpapar. Tapi inilah ujiannya. Itu belum ada apa-apanya, Bu, kalau kita itu. Terus bagaimana kita berhusnuzon kepada Allah, bahwa tidak ada Allah menetapkan suatu kecuali ini kebaikan. Terus luar biasanya ujian kesabaran. Ya Allah, ya teh omongan saya teh semuanya diuji sekarang, luar biasa. Termasuk ada satu hal yang mungkin pun dan Bu dijewer ku Allah kemarin. Kadang jadi laki-laki sok sombong, seolah-olah kita itu ada tulang punggung keluarga. Saya sering kan seureuy jeung ibu-ibu, Bu, daya ngejamin rezeki mah bukan suami. Itu udah bener, Bu, dibuktiin. Saya lagi sakit penghasilan 2 kali lipat, Bu. Matak asa mending geringnya, tamun gitu mah, Bu. Aneh sok, Bu. Ketika sakit penghasilan 2 kali lipat lebih gede. Beas loba, alhamdulillah, Bu. Telur tuh sampai apa, Bu? Telur itu sampai nggak ada tempat lagi. Nepi ka dicarek ngirim geus nauk ge urang bararisul ngirim nauk wae. Sampai, Bu, kulkas tuh udah penuh dengan makanan. Nah, hari ayeuna kosong. Apa pelajarannya, Bu? Allah ingin menegur kita, yang ngejamin rizki itu bukan kamu. Kamu diem tah, teu bisa nanaon. Keluargamu dijamin oleh Allah, tong sombong jadi suami. Kan kita kadang-kadang takut ya, ini tauhid kita teh diuji. Ustadz mun abdi landa kumaha? Kalau saya suami nggak ada bagaimana? Makan dengan apa? Angger, Bu, janda ge tuang nama jeung sangu moal jeung batu. Kita kadang-kadang ada rasa takut begitu kan? Nah, makanya luar biasa ujian yang lalu tuh Allah tuh kasih tek gitu, tek. Wah, iya cing bener tuh kamu tuh ngomong ngungkul tadi omongan kamu, tema-tema ceramah kamu diuji ayeuna teh. Da asli ya Allah kaduhung ceramah ieu gitu kadang-kadang ya Allah pek nya diuji. Tapi luar biasa lah kasih sayang Allah. Makanya ibu-ibu yang Allah muliakan, kita di Indonesia ini hampir, Bu, di pengajian-pengajian, bahkan sekarang di instansi pemerintah. Saya juga kemarin diundang beberapa, cuman lamun disyaratkan rapid nggak mau. Saya itu untung tadi rapid heula di dia. Jadi kan ada beberapa yang saking apik-apikna pemateri saja kudu dirapid heula. Saya kemarin geus wareg, Bu, di rojokan we nu kieu. Hoream saya alim kajenting teh jadi pemateri lah daripada kudu dirapid deui mah. Di swab dan kalau tidak rapid antibody kan rapid antigen minimal karena PCR mah mahal. Nah, makanya rata-rata kita menyambut bulan Ramadan. Kalau disambut berarti ada sesuatu yang istimewa. Sok, Bu, kieu. Rata-rata dicuekeun dalam mun datang. Tuh, disambut. Iya ya, tukang MC. Bagian menyambut gitu, Bu. Orang datang disambut. Kemudian bahkan kedua orang tua calon mempelai istri yang datang dikalungi bunga, ditempatkan di tempat yang bagus, diperlakukan baik. Itu namanya apa? Karena ada keistimewaan. Moal aya, Bu, pengantin cara ricing we hari maneh saha da moal kitu atuh, Bu. Atau sudah disambut disia-siakan. Silakan duduk, dimimiti dipersilakan duduk, Bu, teu diajak ngobrol-ngobrol acan, ngeunah teu, Bu. Orang disambut kemudian ditempatkan sudah gitu cuek kabeh melong-melong acan. Bahkan ketika akarnya tidak dipersilahkan kan teu ngeunah, Bu. Ari saya terek naon ka dieu? Datang disambut tapi dicaruekeun baraeud kabeh teh cing. Enak teu, Bu? Lamun kita jadi tamu terus punten tuan rumahnya itu caruek, nggak enak. Makanya Ramadan datang disambut mesti ada sesuatu yang istimewa. Tapi pertanyaannya, ketika kita menyambut abdi naros, ibu gembira nggak dengan datangnya Ramadan? Gembira atau riweuh? Nah, hari ibu-ibu mah saya yakin jujur, Bu. Saya yakin ibu-ibu mah orang-orang yang baik, orang-orang nusolehah, jadi semangat Ramadan teh. Ibu semangatnya ku Ramadan ku lebaran. Oh ya, alhamdulillah bagus, Bu. Karena rata-rata saya lihat, Bu, lain ibu-ibu di Wandung, di Wandung. Orang kalau lihat persiapan matang menyambut Ramadan apa lebaran? Pemerintah itu lebih sibuk menyambut Ramadan apa lebaran? Tuh, kan ya.
Ayeuna berhitung H-genep H-5 polisi di jalan biasa-biasa we. Tapi eta lebaran Bu riweuh polisi teh nepi ka aya anjuran tadi dilarang mudik tapi wisata meunang. Dilarang mudik Bu. Sampai di Madiun itu ada yang menyiapkan satu karantina khusus bagi orang yang berani mudik. Tapi saya makanya sering saya sampaikan mending sajonasi siga abdi sakecamatan Camanik gitu riweuh dan ngamacetkeun jalan ayeuna teh gara-gara nikah di luar zonasi. Matakna saya sering dulu teh Bu, ayo gaungkan menikahi anak tetangga gitu. Bolehlah di luar zonasi asal boga du SKTM atau jalur prestasi bisa. Dan ngariweukeun teh eta gara-gara menjadi macet. Nah, orang ripuh, sibuk, bahkan polisi itu double Bu kerjaannya. Aya operasi ketupat segala kan. Apalagi kalau Desember itu 2 lilin dan ketupat gitu. Karena menghadapi satu hari yang namanya lebaran. Bahkan lain ibu-ibu di dia kan ada orang yang ngadain arisan. Arisan daging bahkan. Daging lebaran, daging Ramadan. Tuh, ya, bukan Ramadan, lebaran. Paket Ramadan, paket lebaran yang banyak disiapin. Lebaran eta Bu duit bagi-bagi angpau nu jareger teh ageungan Bu bagi-baginya Ramadan apa lebaran. Tapi yang dijanjikan al hasanatu bi asri amsalihah, kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat, itu Ramadan apa lebaran. Tuh anehnya. Pernah ibu lihat neng ujang kumpul ka dieu beres tarawih teh bagi ibu teh tiap pada tarawih. Aya Bu sebelum lihat ya. Ibu-ibu percaya dak seueur artos pangabutuh. Jadi naon duitna geus di karungan Bu, geus bosen kana duit teh ibu mah. Nah, makanya kita kadang ada yang fokus hanya satu hari. Berjibaku di pasar baru teh lain beli baju jang tarawih, mau kena buat tarawih, tapi mau kena buat lebaran. Komo kamari mah Bu, salat kita menang di masjid, menang di lapang. Terus ada anjuran juga baik, sampai kemarin ibu-ibu Ustaz boleh nggak kita berjamaah 3 orang saja? Ya Allah kusi covid nemika diripuhkeun. Saya termasuk yang hari ini Bu, saya tidak mau kalau ngeimaman di masjid, mau sholat id atau idul adha idul fitri, kecuali kajebak lah. Duh di masjid kena asa jumaahan. Saya kajenteng ngayakeun ya Bu di depan rumah saya. Kemarin tadinya gitu. Saya ngadain depan rumah baik teh Ustaz tong kagok kurang di dieu we di lapang, jadi we di lapang. Ngayakeun we alhamdulillah. Dan itu nggak ada yang terpapar di kita biasa-biasa. Nggak suka ada klaster sholat id, tak gitu aneh di kubatu di arah turwai bab urang nu kieu mah nya. Yang bab kita mah eta jadi aya we banyak perhatian. Sampai sekarang tuh Bu ada anjuran mohon maaf sholat tarawih terbatas. Gitu kan? Termasuk seruan kepada imam tong panjang teuing ayanya. Tong panjang teuing. Berapa menit Bu? Teu kudu dikitu-kitu ayeuna mah da biasana ge ponok kurang mah. Ya, teu usum covid ke imam geus dari dareheman wae maca panjang mah. Iya kan? Makanya ieu pamarentah nanaonan jeung ngatur-ngatur taraweh cing teh gitu, sebel pisan da saya bener asli. Nu jeung ngatur taraweh na teu kudu diatur ge urang mah sebuah di daheman ku jamaah. Kade ge amma yatasal. Wah eta teh rame eta komo ibu-ibu mah. Langsung geus naon? Punten Pak Ustad tong panjang teuing, linu tuur. Itunya eta teh lain zaman Covid, makanya nggak usah ada seruan begitu juga deh. Memang saya teringat ceramahnya Ustadz Ali Zaber. Ketika adiknya ini ikut gabung ke Indonesia, apa coba yang saya pernah dengar ceramahnya? Ya, kalau bahasa kita nama. Jadi imam di sini tong disaruakeun jeung di ditu. Surat Ar-Rahman sarokaateun, nagen nini kolot oge. Satu surat Ar-Rahman nih. Di dia mah orang Indonesia itu orangnya senengnya praktis-praktis. Makanya kan? Makanya diperpendek, Bu, setengah jam teh geus kepanjangan. Makanya cek abdi nggak usah ada seruan taraweh diperpendek dah, kita mau seruan teh geus secara alamiah Bu, lamun imam panjang ting langsung kurang isukna teh. Ustadz imam tong dianggo deui cangkeul tuur. Abdi pernah Bu diprotes, padahal saya kan cuma baca surat Al-Mujadilah, cuma 3 halaman, tapi da eta teh diprotes Bu.
Bu, 3 halaman teh jang 11 rakaat cing kurang kumaha abdi banting harga eta. Diskon gede-gedean abdi mah. Sok, Bu. Kenapa kerasa panjang? Hiji teu apal. Da sebenarnya jeung Al-Qari'ah sama, tapi kenapa kerasa panjang? Karena teu apal. Manya Bu sapopoe rek aroaita we hantem. Sampai kemarin begini lucu Bu, gara-gara pandemi nih. Kan anak tuh suka ada store hafalan ya. Kalau anak yang di sekolah di Islam ya, SDIT atau MI yang sanawiyah ya. Store hafalan sekarang. Lucu, ini kan HP nih. Quran tadi disimpan di tukang. Gitu, jadi Hamim tanzilul kitab. Jadi lihat begitu. Ku bapan, kamu mah nggak jujur, itu nggak lihat. Aku mah belum apal Pak. Aku mah di hadapan guru nggak apa-apa aja hadapan Allah niron. Karena ayah mah hayang taraweh panjang, datu apal di baru sehari Bu, baru sehari kuota surat geus beak. Komo lamun 23 rakaat, 11 rakaat geus surat naon deui nya tuh. Akhirnya besoknya niron dicepeng. Gieu cek anakna teh, bapak mah di hadapan Allah aja udah niron. Aku mah cuma di hadapan guru, mau buka itu makhluk keneh Allah bisa ngajawab bapana. Gitu, pan ayah nama usum Imam Niron. Imam Niron itu ini saya bicara masalah boleh tidak boleh. Ku anakna eta teh disangkana naon? Niron. Gitu. Makanya Ibu dan Bapak sekalian, kalau kita betul-betul jujur bahagia dengan Ramadan, berarti Bu, ketika Ramadan datang kita nggak akan pernah melewatkan satu momen pun, kecuali kita akan isi dengan sesuatu yang sesuai dengan Ramadan ini. Artinya Bu, iya mah engkau disambut tapi sudah datang dicaru Ramadan teh. Nanti kita lihat ada beberapa hal yang di kita kurang tepat menyikapi Ramadan. Karena punten Bu, kajian tanggal 20. Betul tidak? Tadarusan ibu-ibu selesai rata-rata di tanggal 20 Ramadan. Kajian juga kieu ge selesai di tanggal 20 Ramadan, ai 10 hari terakhir kamarana. Oh, Ustadz fokus di masjid eueuh. Di masjid tidak ada Bu, itikaf sugan henteu da di urang mah itikaf jadi teu kabarita lamun domba ka pakaharti. Kan itikaf Bu ieu mah. Jadi 10 hari terakhir ka mana? Di dapur, di pasar baru, di mall, jeung di jalan mararacet. Kan badai mudik. Nah, makanya luar biasa pada 10 hari terakhir itu babak final. Saya dengar waktu kecil Bu, baheula make lucu-lucuna abdi ge Bu ngadangukeun ceramah teh. Yeuh, ku Sunda mah. Ari taraweh teh ulah ngabuntut bangkong. Bahasa Indonesianya apa? Seperti ekor katak. Katak tuh ekornya kan asalnya panjang. Lama-lama kemana Bu? Mondokan leungit. Tak itu jamaah taraweh teh. Hari pertama berpikir ingin renovasi masjid berbesar. Baru hari ke-10 geus naon? Teu kamarana sab sudah hilang. Sehingga ada opsi begini di beberapa masjid, ibu-ibu nggak boleh taraweh. Sekarang tuh Bu ada opsinya gitu. Tidak Bu dulu tarawih. Alasannya apa? Tidak muat di masjid. Makanya nanti ibu-ibu mulai gabung tanggal ke-15 atau tanggal 20. Kenapa Bu? Geus murahna gitu. Sampai begitu sekarang tuh. Luar biasa kan? Dari dulu saya dengar ceramah seperti ini, ayeuna teu robah-robah. Padahal 10 hari terakhir tuh babak finalnya. Tapi aneh, tadarusan libur, kajian juga lah libur. Padahal paling giat tuh isi 10 hari terakhir dengan hal yang luar biasa. Kayak dicontohan ku tukang macarum gitu. Justru kajian teh Bu sepekan menjelang lebaran. Sok ayakeun aya nama Bu anti mainstream. Ieu mah sepi kabeh kajian tuh setelah 10 hari terakhir. Opan ustadna ge iktikaf, aya nu iktikaf, aya nu henteu. Iktikafna ada iktikafnya malamna wungkul, aya nu full, masih banyak. Kajian masih harus dihidupkan sampai titik darah penghabisan bahasa saya. Itu kalau benar kita menyambut kemuliaan Ramadan. Da urang mah fokusna hayang buru-buru lebaran. Tak eta. Padahal lebaran berapa hari? 1 hari. Berapa jam? 2 jam. Eta baju teh Bu komo usum pandemi. Pake weh.
temenang kukulingan kata tangga kan, jadi foto-foto ngerti kembali ke dasar butut si nyaman teh anger we baju nu eta deui Bu sapopo eta Bu andi kumpul-kumpul ti kamari kue aja meja di paralong wadawuh tamu kapan teu meunang usum pandemi mah. Makanya kalau kita bener jujur gembira dengan kemuliaan Ramadan, maka kita tidak akan pernah melewatkan Ramadan begitu saja. Nah, sekarang kita bahas, sudah habis waktunya ini teh. Karena mukadimah geus beres deui. Gini Bu, Rasulullah SAW itu mengalami Ramadan itu beberapa kali sebelum beliau hijrah ke Mekah, ke Madinah. Beliau mengalami Ramadan di Mekah itu sekitar 13 kali Bu, mengalami Ramadan. Tapi saat itu belum ada hal yang istimewa di bulan Ramadan selain cuacanya panas. Sekarang apakah ini karena menjelang Ramadan panas atau tidak? Karena biasanya kalau di Saudi itu kalau masuk Ramadan cuaca panas. Ngalamin Bu sampai 52 derajat. Wah, korong teh jigana membeku, kering teh. Sampai calana ge sepatu ge babari calangap, ceuleuh mun dipoe teh anu kawe mah kitu kulit kawe. Nah, ketika beliau hijrah ke Madinah, setahun beliau hijrah mengalami 1 kali Ramadan pun. Tapi belum juga ada hal yang istimewa. Baru ketika tahun kedua hijrah, ada yang menyebut 28 Sya'ban, ada yang menyebut 2 Sya'ban. Tahun kedua hijrah, turun ayat, nu ibu-ibu tos apal. Karena turun ayat saum itu 3 tahap. 1 Al-Baqarah 183, Al-Baqarah 184. Nah itu tahap pertama. Anu barudak mah geus langsung nebak Bu, lamun sambutan di DKM kutiba geranya, kutiba terus katebak Bu. Turun ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Sampai ke ayat ayyama ma'dudat, 2 ayat ini turun. Nah, ketika 2 ayat ini turun, surat Al-Baqarah 183, 184, Rasul mengumumkan kepada para sahabat. Makanya kalimat hadisnya yubassiru ashabahu. Beliau memberi kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Padahal kan Ramadan sudah dilalui 14 kali selama beliau diangkat menjadi Rasul. Tapi baru saat itu beliau ada kabar gembira nih. Apa? Ramadan datang. Nah, apa kegembiraannya? Qad ja'akum syahrul ramadhana sahrun mubarakun. Apa wujud kegembiraan sekarang? Ramadan kali ini merupakan Ramadan yang diberkahi. Nah, ai kamari nah tadi disebut mubarakun. Apa bedanya? Karena sekarang iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah mewajibkan siam pada bulan ini. Unik kalimatnya tidak saum tapi siam. Ada yang sudah lupa atau belum pernah ingat nih? Dulu di Masjid TSM saya pernah bahas. Di Quran kita akan banyak menemukan kalimat siam daripada saum. Siam tidak kurang 9 kali kalau tidak salah diulang di dalam Al-Quran. Sementara saum hanya 1 kali disebut dalam Quran. Surat Maryam ayat berapa? 23 kalau tidak salah atau 26. Ibu bisa cek bawa Quran Bu. Nah, kalau bawa Quran bisa dicek ya. Di surat Maryam, karena ibu mah tos hafiznya, alhamdulillah. Kelihatannya di sini sudah ada 35 juz, ada Bu? Surat Maryam ayat 20. Halaman 307 kalau di Quran. Di sini ada kalimat inni nadartu lirrahmani sauma. Aku nadar kepada Allah untuk saum. Apa saum di sini? Falan ukalimal insi. Saya tidak berbicara kepada seorang manusia pun. Jadi saum di sini bukan tidak makan dan minum, mau ngomong. Sementara kalimat siam itu nanti kita akan temukan di beberapa ayat. Tidak kurang dari 9 tempat. Contoh Al-Baqarah 183, Al-Baqarah 187,
Al-Baqarah 196, An-Nisa 92, Al-Maidah 89, Al-Maidah 95, dan Al-Mujadilah ayat keempat. Itu kalimatnya siam. Lalu apa perbedaannya? Gini, kalau saum itu secara umum artinya al-imsak, menahan. Ibu nahan, punten bu, ngomong, menahan, tidak bergerak, itu secara bahasa artinya apa? Saum. Karena yang dilakukan oleh Maryam, kuli wasrobi, makanlah, minumlah, gitu kan? Aneh, makan minum mah tetapi beliau bernadar saum. Apa yang maksud saum di sini? Tidak berbicara dengan siapapun. Tapi kalau siam itu maknanya lebih khusus. Yang ibu-ibu tos hafal teh, Bu. Siam adalah al-imsak anil akli wasurbi wa gosyanin nisa minal fajri ila maghribi ihtisaban lillah. Walau nanti para ulama agak sedikit berbeda redaksi, tapi nggak jauh berbeda lah. Saya ambil dalam tafsir Al-Marogi kayak tadi, al-imsaku anil akli was, menahan tidak makan dan minum. Dupi divaksin, ibu ada yang sudah kejadwalan divaksin? Ada yang dijadwalnya sekarang pas Ramadan. Batal tidak kalau divaksin? Bulan Ramadan bu kejadwalan nanti ya. Batal tidak divaksin bu. Kalau diuyup batal. Jadi kalau vaksinnya diminum batal. Gitu. Jadi kalau divaksin itu tidak termasuk kriteria makan dan minum. Kayak dulu bu, orang Sunda mah hitut dinu cai ge batal. Pernah dengar bu? Kentut di air batal. Karena secara logika ketika ada air angin keluar, feedback air tersedot ke dalam. Cik urang Sunda kakemot bu. Asup tak eta teh naon? Batal. Tinggal pertanyaannya, apakah itu termasuk makan minum? Bukan. Ibu seger teh bu lamun aya asup tiawat hanap gitunya. Eta we tumpang diledot di kieu beak moal bu, udah bukan makan dan minum. Jadi kriteria yang membatalkan tuh makan minum. Muntah batal bu? Kalau makan muntah batal. Iya makan muntahnya dimakan itu batal. Neureuy ciduh bu? Tidak. Lamun minum ludah batal. Tampung minum itu batal bu. Nah makanya makan minum dan berhubungan suami istri. Kita ada abdi mah ieu mah istri. Komo eta mah bu double. Lain hubungan suami istri jima lah gitu. Bisa kayak hubungan suami dah saya mah bukan dengan istri saya ini mah gitu kan. Berarti teu batal atuh, lain teu batal doraka eta mah. Nah, mimpi mah kan beda bu, bukan kenyataannya walaupun akibatnya agak sama. Ya. Poin berikutnya menahan makan minum dari mulai subuh hingga maghrib. Pertanyaan saya, adzan subuh atau waktu subuh? Waktu. Jadi ukurannya bukan adzan. Bisik kieu bu, eceuna ngopi kene dacan la ilaha illallah nembe hayya ala sholah. Boleh bu? Baru hayya ala sholah dacan beres adana ge. Makanya waktu saum itu dari subuh sampai maghrib, adzan maghrib. Tapi jujur ibu berani makan gak lamun can adzan? Tuhnya, ya. Makanya sebetulnya bukan adzan maghrib. Adzan itu karena waktu atau waktu karena adzan? Adzan karena waktu, bukan waktu karena adzan. Karena kalau bu mulai saum karena adzan, bejaan muazin. Keheula keur ngopi keneh, tungguan 5 menit deui kerek adzan. Ditelepon tamu muazin, tungguan siah tah. Gitu kan, saya kagok keberangan kan bisa gitu bu. Makanya bukan waktu azan, bukan dimulai dari azan subuh, tapi waktu subuh. Karena ada kalanya adzan telat. Maghrib bu, can aya nu adzan tapi jam kita akurat, waktu sudah menunjukkan maghrib. Kalau nu adzan mending kalau kita hidup di Indonesia yang mayoritas kaum muslimin azan. Kalau di tempat yang lain nggak mendengar azan, kumaha eta indikatorna. Makanya waktu menunjukkan sudah boleh kita berbuka. Walaupun azan. Adzan di TV, adzan di masjid sendiri. Orang mendacan waninya acan adan orang mau konam kajian TV geus tamat geus hatam.
mama ieu geus la ilaha illallah cicing masjid urang can adan. Asa ragu teh bunya da apek teh naon di teang ka masjid muazin keur ngopi heula. Ari maneh lain adan. Ari ibu abdi teh sahadian teh haus. Heula butuh tenaga, Bu, powernya harus tinggi naon makan kolak heula meunang teh, Bu? Boleh, karena yang pokok adalah sudah masuk waktu maghrib ngan muazin urang bala lagur berani berkorban. Tapi naon liuk deui karena kolak beusi ngabeakeun. Sing suung payun. Muazin nyiapkeun di payun simpen deket mimbar adan. Bisi teh kabagean. Nah, dari mulai subuh hingga maghrib itu yang namanya siam. Jadi kalau kita menemukan kalimat siam di dalam Al-Quran di 9 tempat tadi, mananya yang ini. Menahan makan, minum, dari mulai subuh hingga maghrib. Walaupun nanti kita menemukan kalimat siam di dalam Al-Quran tidak selamanya kaitan dengan Ramadan. Ada terkait dengan pelanggaran sumpah. Ada yang terkait dengan saum yang dilakukan karena dia tidak membawa hadyu. Ada yang terkait dengan kifarat, itu semuanya menggunakan siam. Makanya tadi bahasa Nabi, bulan Ramadan bulan diberkahi karena Allah mempardukan siam pada bulan ini. Jadi Bu, berkah Ramadan itu karena naon? Saya ulang, berkah Ramadan itu karena apa? Karena ada kewajiban siamnya atau saumnya. Nu diurang jadi naon? Saum bae teh naon salah oke. Geus letah Sunda urang mah. Disebut saum teh asa teh enak, tak teh naon nya, damai wa di dieu mah. Kalau saya nyebut saum salah, tadi usah nyebut saum, kan geus nyunda. Gitu. Bisa dianggap saum teh pada ngiuhan padahal lain. Nah, jadi yang menjadikan Ramadan berkah adanya kewajiban saum. Lalu kalimat selanjutnya, kenapa Ramadan istimewa? Tadi satu, diwajibkan saum. Nanti kita bedah, Bu, kenapa kewajiban saum ini kok seluar biasa ini? Kok sampai disambut? Nah, kita lihat dulu hadis apa kalimat selanjutnya. Yubtahu fihi abwabul jannah. Dibuka pada bulan itu pintu-pintu surga. Nah, ini sudah standar banget hadis ini, sudah katambul lah ku ibu-ibunya. Kemudian wa yuglaku fihi abwabul jahim, ditutup pintu-pintu neraka. Wa tugolu fihi syayatin, dan setan dibelenggu. Kita coba pahami dua sisi. Ada yang mengartikan zohirnya, pokoknya mah tiap Ramadan panto surga dibuka, asalnya nutup muka, Bu. Kalau pintu surga dibuka asalnya nutup, pintu neraka ditutup asalnya. Jadi posisi pintu surga sekarang tutup, nanti Ramadan dibuka. Setan kumaha, Bu? Ainu ditewak teh nu ngencar. Yang ditangkap itu, yang dibelenggu itu yang asalnya bebas. Berarti sekarang si setan teh bebas. Nanti Ramadan di talian. Nah, ada yang memahami secara zohir begitu. Ramadan bukaan patos surga teh. Neraka tutupan, setan tewakan, sweeping, enak keur harap cemas si setan teh. Nah, cuman masalahnya kalau pemahaman begini manfaatnya buatnya apa, Bu? Pintu surga dibuka. Kita sedang di dunia kan, manfaatnya bagi kita pintu surga dibuka apa? Karasa jadi, duh Ramadan ayeuna namanya meni seger naon, pantau surga dibuka apa gitu. Cing, manfaatnya apa, Bu? Kan kita ada di dunia. Berarti pintu surga dibuka itu bermanfaat bagi yang mati, bagi yang hidup. Sekali lagi, ari pintu surga di mana? Di akhirat. Kita hidup di mana, Bu? Dunia. Jadi manfaatnya buat yang mati atau yang hidup? Nah, batak berbahagia ibu mun mati di bulan Ramadan. Jadi sing marawat Ramadan. Pintu surga sedang di kumaha maotna ayeuna Ustad? Punten, surga tak acan muka. Neraka nuju muka ayeuna mah. Jadi ibu lamun maot pas sawa rugi. Nah, surga tos tutup. Nah, tentunya mohon maaf, maknanya bukan ke sana. Namun maknana kitu atuh ngeunah preman maut bulan Ramadan.
lebet ke surga nah dan neraka nuju tutup, bukan begitu Bu. Makanya saya lebih setuju pemahaman kedua begini. Kalau tadi ada yang zohirnya memahami, yang kedua seperti saya baca di dalam kitab Umdatul Qori ya, Syekh Badruddin Al-Aini, yang dimaksud surga dibuka itu karena di Ramadan itu Allah buka berbagai ketaatan termasuk saum itu sendiri. Sehingga dengan saum yang dilakukan oleh seseorang itu membuka jalan dia mengantarkan ke surga. Dengan saum yang dia lakukan menutup rapat dirinya supaya tidak bisa masuk neraka, dan dengan saumnya mampu membelenggu setan. Hanya bener tuh Bu, saum yang kita lakukan begitu gitu. Bisikir saum tapi setan lelepasan. Saya tanya, di dia sok ambek-ambekan di bulan Ramadan tuh ibunya. Baru hari pertama geus ambek-ambekan. Cing atuh mamah teh isu keneh hudang teh barantuan atuh meniriuh jalebrogna urut sahur cing atuh karumbahan banyak kudu kumaha make nu masak mama teh geus capek ye can jam 8 aya pangaosan tadarusan ieu teh niriweuh aing mah karek poe pertama rieut mamah mah can balanja can naon anak ngahuleng mah ari mama karek poe kahiji geus amek-amekan 10 hari terakhir budget kurang kieu manyun Pak. Bukankah lebaran sudah dekat Pak? Muhun nya geus deket Pak, da mung wani ngomong teh terus saya nyindiran. Bukankah lebaran sudah dekat? Emang geus deket, memang kunaon? Heueuh, ieu baju lebaran, baju kaburung kemah hese. Bahkan anu geus menta teh ayeuna. Kapal prokes kemah kabutuh. Tuh, Bu, geuning manyun kenehnya. Banyak ibu-ibu nu amek-amekan jeung Bu pun tentarang teh dararakok emang. Daging hayam sabar 45 Bu. Astagfirullahaladzim eta teh ditalapan teh unggal isuk-isuk. Cikeneh kamari 38. Kamari da 42 ayeuna 45. Astagfirullah antem we Bu ditepakan mastaka teh. Ingat Bu, berarti punten apakah Ramadan yang kita lakukan mun kitu kira-kira mampu membelenggu setan atau kita yang dibelenggu ku setan? Tuh, cing aya bulan Ramadan aya nu pas saya. Oh iya, jeung salakina aya nu gugat cerai bulan Ramadan, aya tuh. Eta wae punten di jalan, apalagi menjelang mau berbuka, macet Bu, mobil Pak ieu wah buka. Sabar bala atuh, tuh pan aneh. Tapi bari popolotot tuh. Eta motor jeung mobil juga pas aya padahal bulan Ramadan. Makanya Bu, saum sekualitas apa yang mampu mengantarkan kita ke surga, yang mampu menutup jalan kita ke neraka, dan yang mampu membelenggu setan. Siapa tahu. Contoh saja Bu, saya sudah tidak mau sekarang ngisi-ngisi acara bukber. Ustadz biasa ngisi di bukber alim, saya nggak mau. Komo di kafe juga kieu masuk alim, masjidna jauh. Kenapa bukber? Saya pernah bujeng nur ngartis-ngartis lah gitunya bukber teh. Ari puasa sama puasa tapi diajak sholat maghrib halarese. Saya sholat maghrib mah di mana? Berjamaah di musola sempit ngan duaan ge teu mahi. Ieu teh kumaha? Terus ngudag taraweh teu tarawehan. Terus naon tambah sebel nu tausiahna teh pelengkap penderita. Makanya saya nggak mau bukber. Kalau ada kajian ada bukber mah teu naon. Beda kan? Ya kajian, jeung kajian ada bukurna teu masalah. Aslinya mah kajian ieu teh da memang biasa gitu. Hanya karena berakhirnya menjelang maghrib aya teu masalah. Tapi nu aslina bukber memang memang ada skedul ngaji. Bukber ieu teh kan mau bukber hungkul nu ceramah. Ada apa teh Ustad, simpan di dinya tuh. Termasuk ya saya sering jarang mau ngisi itu kalau ada acara bukber bersama anak yatim teh geuning nya. Saya bilang tong aya tausiahan lah. Mending doa langsung buka karena kasihan anak yatim nanti 4:30 sore udah kararieu we 100 budi harup Ustaz geus ngerebek pan beuteung teh yang namanya anak-anak moal konsentrasi lebih dari 15 menit sok we tingali ge diuk dihareup muitina mah dipelong Ustaz teh kararieu 15 menit berikut cepet duh wah jogo 100 tah. Jadi karena abdi mah guru TPA Bu, wah enteng gitu mah Bu.
tapi jamaah jadi ieu nah tablik akbar jadi kieu acarana. Karena saya pakai jadi game. Nyanyi ada budaya baru dapat balatak teu paruguh. Karek ngomong geus ieu koceak di dieu. Pasurung-surung akhirnya mah jadi assalamualaikum. Jadi baik Bu, dah saya emang dari mulai guru TK anu mawa kecerek teh geuning bareto saya pernah ngalamin. Jadi di guru TK pernah, 1 tahun tak jadi guru TK. Jadi nu mau kecerek anu tia merek masuk tanya anu dari tapi lain ke dari sepotong kardus tinggalnya berbaring di lantai dingin. Nama kecerek teh anu rukun iman teh sampai saya harus ngamodif lagu anak-anak jadi lagu anak-anak nu umum jadi lagu-lagu Islami. Naik PPA udah lama, saya 11 tahun jadi kepala madrasah. Jadi udah lama lah, jadi berkecimpung di dunia anak mah babari lah geus bisa. Tapi acara jadi awut-awutan. Cek saya ge naon cinta kalau ada acara begini misalkan 100 anak yatim. Udah game. Resep kan barudak mah wah gitu ulah ceramah umum. UAS ge mah kuateun. Wah, kuateun sok. Abong jago sok hareupeun 200 budak yatim. Dulu campur all genre. Tapi kalau mau jangan all genre, anak-anak. Wah, resep gitu saya karena memang sudah berkecimpung di dunia anak sejak lama, maka jadi game gitu, jadi ngadongeng, ngan nah kajian jadi kieu nya salah sorangan all genre gitu. Makanya sayang Bu, bukber datang ke satu rumah makan tapi punten kita kehilangan sholat maghrib berjamaah bagi laki-laki di masjid, kehilangan tarawih. Nah sayang kalau saya mampu gitu teh Bu. Terus dirinya teh naon Bu, aduh rame lah pokoknya nama yang kadang-kadang nilai islaminya kurang gitu. Bukber nama abdi ge pernah di salah satu lah tempat da teu parogu teh tinggalian atuh Bu. Bukber tapi nu make baju sakieu. Tadi pelong lebar da jeung nu di imah mah beda atuh Bu, eta mah Minang ieu mah ya Allah mun goreng arangus. Jadi teu paruguh kieu Ramadan tah eta. Makanya udah jarang mau Bu, saya nggak mau kehilangan momen terlewatkan 1 kali berjamaah sholat maghrib saja aib bagi saya. Saya udah nggak mau, makanya diminta siaran, siaran jam sabaraha oke lah, kalau menjelang berbuka jam 5 geus beres oke. Atau 5:30 sudah beres, saya bisa pulang. Kalau nggak bisa. Maka acara bukber juga kajian jarang mau saya berbuka di tempat. Saya pernah Bu dari awal Ramadan dan kita kasihan apalagi anak saya perempuan semua tereh juga tereh lulusna perempuan tereh boga itu leungit baru teh hiji duaan deui teu rame. Makanya saya nggak mau kehilangan kalau bahasa orang Parent itu golden age teh gini Bu eta. Nya eta kan usia emasnya anak-anak tuh usia sakitu. Kumpul-kumpulna teh dangke mah geus barudak sibuk dengan keluarganya masing-masing. Maka saya mah nggak mau kehilangan momen ini. Gitu Bu. Jadi pertanyaan besar bagi kita, apakah saum kita benar-benar mampu mengantarkan kita ke surga atau tidak? Maka poin pertama, bagaimana mengantar saum itu la'alakum tattaqun. Lamun eueuh perubahan gagal Bu di Ramadan. Dan target mah bukan Ramadannya, tapi pasca Ramadan ada nggak yang berubah dari diri kita. Nah, maka supaya punya kualitas, pertama saya sampaikan satu hadis. Ini geus katambul ku ibu-ibu hadisnya mana bagus hafal lah. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min danbihi." Siapa yang saum, puasa, siam karena satu dasarnya iman. Karena kieu Bu, syariat itu nggak semuanya mampu dipahami oleh akal. Tapi kadang mengerti, tidak mengerti, bukti imanmu kerjakan saja. Kaharti pigawe. Contoh kieu. Ibu berkerudung. Cing kahartos ku akal nah abdi beti tiungan.
Oh Ustaz kan bisa ngagoda. Ini. Apakah kerudung nini sarua jeung kerudung parawan? Sama tuh Bu. Pan ieu mah pan parawan keneh kabehanana parawan tempo dulu maksudnya. Nah, menutup auratnya sama kan? Ya, kalau anak muda mungkin supaya nggak menggoda, aku tutup aurat itu supaya tidak menggoda orang lain, tidak menggoda laki-laki. Ini kolot naon godaan anak itu. Rambut digrey geus bodas. Senyum uslemong eueuh naonan. Awak geus teu puguh bentukna geus kolot ngabukna bae aku masa muda. Tapi apakah tetap wajib menutup aurat, Bu? Wajib. Makanya Bu, menutup aurat kerjakeun. Ini perintah Allah. Hikmahna tadi Bu, melindungi dia dari fitnah. Hikmahnya membuat dia lebih. Hikmahna ini jeung parawan sarua ti tukang mah. Ti tukang. Aya ti hareup mah katingali beda. Ti tukang mas, matak ayeuna make masker kitu jadi alus. Jadi ibu tambah dinya masker make kacamata gitu. Jadi naon teu kating teh parawan apa nini. Gitu Bu. Makanya itu hikmahnya. Tetapi kahartos teu kahartos ini perintah Allah kerjakeun. Makanya sama tadi Bu, siam atau saum ini kaharti teu kaharti. Paham tidak paham, bukti iman kita kerjakan itu yakin. Tapi nah Allah itu tidak akan mensyariatkan sesuatu kecuali di situ ada kemaslahatan. Moal mungkin Allah mah nyangsarakeun nambah. Cing naon Bu kewajiban Allah nu nyiksa sok. Salat nyiksa teu Bu? Banyak sekarang penelitian bahwa salatnya nyehatkeun. Salat yang benar Bu dari gerakannya termasuk bangun subuh teu nyiksa. Ternyata di dunia kesehatan pun menunjukkan ini baik, ini bagus. Tapi kan bukan itu Bu tujuan syariat mah. Hanya kalau Allah mensyariatkan sesuatu mesti ada kebaikan di situ. Sok syariat nikah Bu, ada mah kaharti kita ku akal Bu, da eta mah tong dibahas syariat nikah mah. Satu yang lain wudu, nah bet wudu. Oh, ternyata Bu banyak yang meneliti karena ini berarti menunjukkan Allah syariatkan sesuatu kecuali ada kebaikan. Saya ada buku judulnya teh kalau tidak salah ya Be Your Own Doctor gitulah. Gitu bahasa Inggrisnya. Nyalah orang-orang ieu jadilah dokter untuk dirimu sendiri gitulah mun bahasa ieu nama. Enggak Inggrisnya gitu atau bukan. Malum saya udah lama, long time ago Bu. Saya udah nggak ngomong bahasa Inggris. Kayak kemarin tuh ada tamu dari datang ke pesantren. Teman saya tuh nelponan Ustaz ieu teu kaharti ngomongna naon nya geus aminkeun we teu kaharti mah gitu atau jawab hal eta ka hadisul ghasyah paling gitu Bu dijawab berasok wujuhu yaumaidin ghasyah disangkana ngetes tahfiz. Saya udah lama Bu terakhir ngomong bahasa Arab tuh 2000 hiji berarti 20 tahun yang lalu baru ngomong deh harita matak tapi kaharti agak-agak ini tapi kayaknya kalau sering mah udah lama, paling ya saya maka ngejaga supaya bahasa Arab saya tuh poho-poting suka nonton film aja Bu. Kematak udah nanya dari mana tahu? Bimusyahadatil aflam. Film naon? Dora ya Syekh. Dora bahasa Arabnya nu apa? Ya sweeper kula tasrik dengan ayat. Najahna hore pan ayanya nu kitu nya ta eta. Bahasa Arabna. Kenapa kartun lebih mudah dialognya? Makanya udah lama nggak ngomong bahasa Arab baru saat itu. Sama bisi bahasa Inggris abis salah gitunya udah lama Bu. Saya terakhir ngomong bahasa Inggris itu SMA. Nah, di buku itu ada subjudul tentang bagaimana keajaiban puasa. Termasuk ada namanya fasting terapi untuk orang-orang yang berpenyakit berat. Bahkan ada quote Bu. Quote-nya begini, banyak makan dikala sakit menguatkan penyakit. Justru baliknya hari orang mah metere cager sing gede dahar teh gitu ayeuna mah tibalik justru banyak makan di kala sakit menguatkan penyakit itu. Justru ketika dia tidak banyak makan memberi kesempatan tubuh untuk memperbaiki dirinya sendiri. Itu makanya kemarin ketika Covid 10 hari Bu saya nggak hilang nafsu makan. Hidung error. Kalau kata orang tuh hilang penciuman, ini mah bau pencium Bu, udah kayu putih, bau kelek mah kamu keneh Bu. Artinya normal. Hanya kalau mencium bau yang masakan ada bumbunya pengen muntah itu aja.
Luar biasa itu teh. Jadi saya menghabiskan makanan 1 kepal saja, itu buat lobating saya potong 2. Jadi hanya 3/4-nya 1 kepal, Bu. Nasi itu kan sekieu, saya ambil setengahnya, itu pun hanya habis 3/4-nya. Sajam, Bu. Aduh, apalagi kalau mencium gorengan tempe. Istri saya ngirim sop, Bu, dari rumah tuh dikirim ke hotel. Karena kan saya diisolasi di Hotel Nilan ini. Baru dibuka geus sayang ongkek, Bu, nggak kuat. Saya cuman meureun nu nyiram teh kieu nya. Disitulah, Bu, makin sayang ke istri teh. Makanya saya nggak berani menduakan teh eta. Ayeuna mah gitunya. Danya, Bu, meureun kieu, meureunnya anu nyiram teh kieu karena dulu saya masih ingat ninjuh eta, Bu, bikin apa? Indomie ongkek. Aya ka ditukeun bau. Bau naon sih? Bau pokona mah meureun kieu sigananya. Beratna penderitaan anak berapa hari gitu. Sehari 2 hari. Tah eta makanya makin sayang ke istri eta, saya emang nggak berani mengkhianati hingga hari ini gitu. Nya saya ngalamin ya Allah kieu meureunannya anu jadi mencium tapi jadi areror. Makanya dikasih menu teh goreng ayam, ayamnya dibuang, yang saya makan apa, Bu? Bonteng sama apa surawung teh kemangi. Eta we nu dimakan teh itu masuk karena nggak ada bumbunya. Luar biasa, ternyata, Bu, nikmat makan teh geuning. Ngan urang mah sok poho alhamdulillah. Bismillah mah tara poho. Alhamdulillah sok poho. Gitu. KWC we nu inget, can alhamdulillah lah gitu, Bu. Nah, itu luar biasa. Jadi ibu-ibu yang Allah muliakan, tadi kata Nabi bahwa saum itu dasarnya karena keimanan. Kalau bukan karena iman, Bu, repot. Karena ada orang yang saum karena untuk sehat, saum hanya untuk diet gitu. Ya itu nggak salah saum nama, tapi niat saumnya itu yang bukan karena iman nggak akan ada nilai. Saum karena era ku tatangga, maka dasarnya iman. Maka yang disentuhnya ya ayyuhalladzina amanu, kaharti teu kaharti ieu ku iman anjeun, dengan iman kamu lakukan saum itu. 2, ihtisaban. Ihtisaban itu sering diterjemah mengharap pahala dari Allah. Jadi gini, Bu, ihtisaban itu kan kalau orang kerja berharap dia dapat upah yang terbaik. Kalau dia dapat upah yang terbaik, kira-kira dia bekerja bagaimana, Bu? Dia kerja akan melakukan yang terbaik. Ibu jadi tukang sep, nama nengnya, ibu kalau sep kan laki-laki harusnya. Kalau sep Juna pas. Kalau sep Juna kan apa? Laki-laki, kasep deh gitu. Nama nengnya ari tukang perempuan nama. Dia sebagai sep. Pesanan, saya pesen ini. Misalkan nasi goreng siput, misalkan dia bikin, atau nasi goreng Jawa. Sesuai dengan pesanan dia buat. Apik teh, Bu, bikinnya teh. Khawatir mengecewakan pembeli. Maka ketika dia sudah lakukan yang terbaik, bumbu terbaik, kemampuannya dia kerahkan untuk meracik masakan nasi goreng terbaik, dia berikan kepada yang pesan. Dia makan, ngerasa puas, telebar, Bu, bayar 25.000, ada yang 30.000 nasi goreng, ada yang 50.000 malah. Telebar, tapi coba, Bu, 1 porsi 30.000. Dat pas kan ngeunah keneh menang urang sok tabu, artinya dia kerja tidak pas. Sama dengan saum, makna ihtisaban artinya dia akan melakukan perintah ini dengan sebaik-baiknya. Dia akan menghindarkan dari sesuatu yang mencederai, memperburuk atau mengurangi pahala saumnya. Itu namanya ihtisaban. Makanya kalau saya sering enak menerjemah manon apik ihtisaban. Apik, hati-hati, dia perhatikan dengan baik sesuai dengan pesanan. Nasi goreng siput keluar teh hayam mungkul jeung kambing, pan mau diterima. Manya aya kambing, mohon ieu mah kambing laut, Pak. Manya ada kambing laut. Gitu kan? Artinya dia nggak baca perintah dengan baik. Dia nggak baca pesanan dengan baik sehingga salah, Bu. Dibayar moal. Kira-kira dibayar tuh, Bu, urang pesan si gobing dibere siput. Nah beda sami sina kan, bentar si gobing dibere siput, dah nggak sesuai pesanan, balikan deh. Sama saum yang benar, saum yang kita lakukan sesuai dengan pesanan, perintah siapa, Bu? Allah. Kalau sudah ihtisaban, apik, dia lakukan sesuai dengan aturannya,
dia jaga dari sesuatu yang bisa merusak pekerjaannya, Allah janjikan gufiro lahu ma taqaddama min dzambihi. Allah ampuni dosa-dosanya. Logikanya berarti kieu Bu, orang kalau saum tidak dia lakukan sebaik-baiknya, maka Allah tidak akan janjikan magfirah. Yang dengan magfirah, ampunan, inilah jadi jalan yang mengantarkan dia masuk surga. Jadi kalau saumnya tidak sampai kepada magfirah Allah, maka saumnya tidak akan mengantarkan dia ke gerbang surga. Nah makanya kudu kumaha tuh, hiji dasarna iman, dua ihtisaban. Apik, hati-hati, khawatir saumnya nggak diterima. Nah untuk menjelaskan hadis ini kita turunkan beberapa hadis. Waduh, 2 menit nya. Oke, gini. Satu, ini mengingatkan Rasulullah bersabda begini, man lam yada qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'ama wa syarabahu. Kurang lebih seperti itulah redaksinya ya. Siapa yang tidak meninggalkan ucapan bohong dan pengamalannya, ucapannya Bu dan pengamalannya, seperti nipu, korupsi, nipu, kan itu termasuk Bu. Jadi kata Nabi, siapa yang tidak meninggalkan ucapan bohong, perkataan dusta, dan pengamalannya, maka tidak ada kepentingan bagi Allah untuk memberikan pahala selain dia meninggalkan lapar dan dahaganya saja. Jadi Allah nggak ada kepentingan bagi orang itu untuk memberikan pahala selain dia dapat lapar dan dahaga tuh. Jadi kalau kita hanya menahan makan dan minum saja, banyak Bu anak TK nu tamat. Manya antara nini jeung anakna sarua, nini na tamat makan minum, anak juga tamat. Makanya pantas kalau Nabi mengatakan bahwa kalau orang saum tetapi mohon maaf lidahnya terus diamalkan, perbuatannya masih menipu orang lain. Apa yang maksud wal amalabi? Contoh dagang, nipu, teu ngomong memang Bu, tapi nipu. Misalkan kan aya Bu nu dagang buah nu diasaan mah nu amis, nu diasupkeun nu haseum. Kemudian mengurangi timbangan, mengurangi takaran, gitu. Itu bagian dari ketidakjujuran. Memang teu ngomong Bu, nggak ngomong, tetapi kelakuannya tidak jujur, maka menyebabkan bisa jadi tamat Bu saum nama. Sampai maghrib dia tamat, sampai maghrib dia tamat, tetapi bagi Allah tidak ada kepentingan memberikan pahala selain dia meninggalkan lapar dan dahaganya saja. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah mengingatkan, asyamu junnatun. Saum itu junnah. Junnah itu bahasa kita perisai. Amin. Neraka. Makanya bagaimana tuh Bu? Saum harus jadi penghalang kita berbuat maksiat. Makanya Nabi kasih contoh, ketika saum harus menghalangi kamu dari ropas. Nabi menyampaikan fala yarfus. Apa ropas itu? Penampilan atau ucapan yang menjurus kepada porno aksi atau pornografi lah namanya. Baik ucapan ataupun perbuatan. Makanya saromadaneun Bu, budak anak gadis bajuan sing bener. Latihan Bu, biasa pakai rok mini, pakaian rok nini ayeuna mah. Panini mah mau anu make rok mini nya bunya, pakai rok ninina lumayan lah. Luhur masih ngarumbai handap tutupan atau Bu. Itu udah bagus Bu. Artinya hormati bulan Ramadan ini sebagai pelatih. Jadi fala yarfus, hati-hati ucapan-ucapan perbuatan yang nanti menjurus kepada jima nanti. Makanya kan ada orang nanya, boleh nggak saya mencium istri? Kengeng Bu, suami mencium istrinya ketika bulan Ramadan, boleh tidak?
Boleh Bu, selama tidak ada babak selanjutnya. Mun aya babak selanjutnya bahaya. Makanya Nabi membolehkan. Nah, alah aki-aki mah salamet. Ari aki-aki mah naon Bu? Salamet gitu. Aki-aki mah. Tapi nu repot nanti kalau anu pasangan muda bahaya. Sok aya fase selanjutnya. Makanya hati-hati, itu ropas. 2, pala yajhal. Jangan kamu melakukan perbuatan seperti orang jahiliyah. Dalam syarah hadisnya digambarkan seperti orang berteriak-teriak, tepugu gorowokan, komo karaokean gitu. Menjelang maghrib teh nyanyian karaokean lebar Bu. Bisi ka kamari kan aya nu kasambar petir gara-gara karaokean ban Bu, beledag bro pan aya tuh nu viral keur karaokean pan aduh aib teh. Kemudian di antaranya juga saling mengejek. Komo dina medsos memang bibirna mah mingkem tara ngomong tapi jempolna aktif. Mun ngahina batur, ngomen batur Bu. Terus hati-hati ulah nepi ka emosi pasea. Pasea teh bahasa Indonesianya? Bertengkar itu. Mau di rumah jeung di luar tetangga hati-hati. Maka Ramadan cari ibu bisik ya, tetangga alergi jengkol, ibu rek buka masak jengkol, mulek ke tetangga ongkek, tetangga teger mah beuteung lapar Bu, bau. Ibu punya mobil anu geus mang tahun-tahun teh anu Bu, anu tulung-tung teh nya, sekali nginjek gasna poging ka tetangga. Makanya tetangga teh rek buka keur ngakeul, orang Sunda mah Bu, hati-hati. Boga ucing dikukut ku urang, tong dilepaskeun sa Ramadan Bu, kerem we di kamar. Karena ada gara-gara ucing pas saya antar tetangga. Nah aneh, ari pelebah pup semua ka tetangga wae. Keuheul digedor, itu ucing maneh cenah bersihan nah gitu Bu gara-gara eta tah. Aya undang-undang teh bab ucing teh tah. Boga hayam tapi ngotoran wae pepelakan merusak tanaman orang lain. Makanya yang kira-kira ada potensi kurangin Ramadan. Nyetel musik anu biasa wah tumplak-tumblingnya tiap isuk-isuk. Kalau di kampung mah gitu Bu. Asa tegeunah ceuri teh dedengean teh Bu, kadang-kadang yuk gembreng asa milik sendiri we dunya teh pada tetangga. Perhatikan telinganya, perhatikan hidungnya, bisa ngaganggu. Ramadan mah potensi ini coba dikurangkan, berlatih. Makanya kata Nabi, hati-hati kalau ada orang ngajak bertengkar, katakan aku sedang saum. Maksudnya apa? Mengendalikan emosi. Tak lamun ibu ambek-ambekan teh, keur saum ya gitu, lebar. Ambekan menang untuk menang ambek-ambekan Bu. Tapi ulah kieu, tahan pas Allahu Akbar, tah ya ditunjuk-tunjuk saking tadi ku mamah ditahan ayeuna mah da geus buka lain kitu Bu. Anu ngajak lu tungguan ku aing beres tarawih sia. Ayeuna mah keur saum urang, sieun batal tuh. Sarua wae pan aya Ramadan jeung wengina Bu. Ramadan itu dengan malamnya. Maka pantes Bu, Ramadan ini kalau jadi penghalang kita dari berbuat maksiat baru punya kekuatan. Itu membuka pintu surga. Maka pantes kalau Nabi mengatakan ar-Ramadan asyamul li, saum itu untuk aku karena bersih dari riya saum. Aya tiap-tiap nu leuleus keur saum kan teu. Anu bibirna garing keur saum belum tentu. Saum itu antara dia dengan Allah. Kalau kita geus buka saja batul mun aya nu apaleun kok. Seorang perempuan haid Bu, kelihatan nggak dia saum atau tidak? Kan tidak. Pura-pura we ngiring bukber padahal teu saum, udah bisa Bu. Artinya saum itu untuk aku. Wa ana adzibihi, dan aku akan memberikan penghargaan lebih bagi orang yang saum. Kalau apa? Saum tetapi dia menjadi junnatun, penghalang dia dari sesuatu yang Allah benci, apa? Kemaksiatan. Makanya ieu teh kadang-kadang ya setan gepeng Bu. Ada bagus Qur'annya. Jadi ada Quran bagus tuh, isinya tuh gini. Kalau Quran mushaf tahfidz kalau tidak salah, ada aturan di situ ketika pegang Quran mohon untuk dijauhkan handphone. Jauhkan, jadi mun ibu tadarus tong maroa HP. Simpen, bahkan cobaan sekali-kali mah etanya medsos teh pareum sapoe we cobaan. Nah, Nabi mah dicarekan pernah gitu teh Bu, Ustaz ditelepon akhirnya jadwal ngaji, poho Bu, lupa, lupa teh kan suka nggak inget. Tapi saya nyoba, saya pademkeun HP teh. Da baheula mah Bu teu boga HP, bahon
abdi ke SMA Bu tara mau HP ke SMA da tenang we hate da kenang bari teh nya da urang teh bad mood gitu kan. Kamu Ustadz materi di dia KB nah repot kan. Jadi luar biasa, ini bisa jadi baik bisa jadi buruk. Makanya sekarang mengaji Quran 15 menit scroll Facebook jeung IG na jeung YouTube lami paribasa tadi mah ningali menu masak hari ini laya artis ieu saha ieu Ipan Gunawan, Ayu Ting Ting muka anu baru misalkan Celine Evangelista anu ngarti tah. Terus muka deui yuk. Jadi walila nama eta Bu mengikuti berita politik teh anu resep kana artis mukaan da ibu-ibu jarang kana politik. Ari abdi jarang anu ngikuti artis Bu. Ningali berita maca Quran masa eutik ketika aya matak eta HP usahakan jangan ada notifikasi YouTube. Kayak penasaran muka. Jangan ada notifikasi Google. Kayak penasaran muka. Tring. Naon eta? Berita terbaru ya. Muka lila we. Cul Qur'ana gitu. Makanya usahakan potensi yang membuka kita maksiat ku saum apa? Ya Allah saya sedang saum, Allah tidak suka. Karena tadi sauma antara dia dengan Allah. Karena saum itu ngedidik kita merasa diperhatikan oleh Allah. Contoh ini air sah misalkan buat saya. Ibu di rumah ada air. Ke tengah poe Bu jemplang-jempling suami tidak ada anak ke parules tidur. Pan mun nginum ge moe anu apaleun. Tapi kenapa nggak berani? Karena yakin Allah Maha melihat. Satu saum harus mampu menekan, mengendalikan kita dari berbuat maksiat, baru punya kekuatan membelenggu setan. 2 terakhir, karena sudah jam 11:30, cukup barangkali ya. 11:30 kurang ya, pas. Ini jam 11:30 kurang, Bu kurangnya bisa barahawe lah kumaha ibu-ibu. Gini Bu, 2. Saum tadi saya sampaikan yang dimaksud dibuka pintu surga karena Allah buka berbagai peluang ketaatan yang Allah janjikan pahala yang luar biasa. Makanya tesong saum bungkul, jangan termakan begini. Daripada abdi ngobrolkeun batur mending tidur, karena tidurnya orang saum itu berpahala. Leres gitu Bu. Jadi bukan tidurnya berpahala, tidurnya orang saum itu ibadah. Ibadah naon? Saum. Saya ulang, tidurnya orang saum itu sedang ibadah. Ibadah naon Bu? Saum. Ari orang tidur dihitung saum nggak? Ketika kita saum, tidur masih dihitung saum tidak? Masih kan? Beda jeung sholat. Allahu Akbar. Pas sujud teh kerek Bu. Nyaring jo. Assalamualaikum. Bisa tidak? Tapi kalau kita sedang saum lalu tidur, kita masih dihitung melaksanakan saum. Makanya lain tidurna nu berpahala teh. Kita sedang tidur dihitung masih sedang ibadah. Ibadah apa? Saum. Jadi nu pahala teh saumna tidurnya. Karena kalau tidurnya bernilai pahala, makin banyak tidurnya makin banyak pahalana. Pada subuh tidur, hudang duha, nguliat saeutik, olahraga dikit mandi, menjelang zuhur tidur. Bangun zuhur Bu, salat ka masjid, beres salat maca Quran kerek 5 menit heuai tidur deui. Naon da tidurnya berpahala. Makanya Ramadan tuh bukan hanya siang, bukan hanya malamnya, siang malam. Ramadan itu Allah janjikan dilipat gandakan al hasanatu bi asri amsalihah, 10 kali lipat. Maka Nabi memberi contoh 1, bagaimana kita ada amal penyerta saum. 1, tadarus. Mohon maaf, tadarus lain paheula-heula tamat. Tadarus itu dari darosaya drusu asalnya. Kemudian jadi tadarosaya tadarusu, tadarosu tadarusan. Di urang mah tadarus teh cenderung ke paheula-heula tamat. Dengan kadang-kadang kualitasnya butut. Alhamdulillah euceum mah saminggu tos tamat 30 juz. Macana kumaha? Teu jelas titik komana, teu jelas tajwidnya. Maka yang paling bagus tadarus, kalau dari kata dasarnya daro saya drusu, artinya Bu memberi bekas. Contoh Bu, sila pertama Pancasila apa? Ibu lulus tahun berapa SD? Long time ago kan. Nah apal keneh, ibu pernah belajar, nempel di dia. Itu namanya daro saya drusu, itu memberi bekas pada dirinya sehingga orang tuh kapanpun dibutuhkan keluar kan.
itu hasil belajar. Ini surat apa, Bu? Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafidun. Wa inna lahu lahafidun misalkan. Apa surat apa, Bu? Atau misalkan saya bacakan satu ayat. Wala tahsabannallaha ghafilan amma aha henteu ngahulang can nempel di dia. Mata lamun ustad maca ayat salah tong disalahkeun berarti can nempel di dieu na gitu kan. Saya bisa menyampaikan nu kitu karena nu tos nempel itu daro saya drusu. Berarti Quran teh can nempel ibunya pada tamat memineng. Makanya tadarus tuh kalau saya bagi usahakan gini. Ramadan hitung, oh baca Quran saya nggak bagus, perbaiki dulu deh bacaannya. Nggak apa-apa tahun ieu mah teu tamat teu nanaon. Nggak aib kok, toh masih belajar tadarus. Tapi ada bekas. Apa bekasnya? Beres Ramadan bacaan Quran kita sudah top. Tahsin lah, minimal te palasting maca Al-Ikhlas tuh. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, gitu lah. Tapi ibu bisa lebih fasih. Artinya ada bekas. Eta namanya tadarus. Beres baca Qurannya tahun hareup tingkatkeun tahfidna. Minimal atuh kalau ibu nggak kuat 35 juz lah, Bu. Kacida pun eta teh ada pejabat anu kieu. Adek berapa hafalan sekarang? 10 juz. Lanjutkan ya. Sampai tamat. Adek berapa? 25. Lanjutkan. Adek berapa? 30. Lanjutkan. Hai geus 30 lanjutkeun sabaraha juz deui ngahulang. Ustaz abdi sabaraha juz deui gitu kan moal mungkin, Bu. Jadi tak apal, dia ketahuan tak apal nanti. Makanya Bu minimal atau orang lain 30 juz, kita mah juz 30, beda tipis kan? Beda tipis, beda cuman posisi juz 30 juz. Tuh Bu, tadarusnya dirobah. Kemudian sok belajar menyelami maknanya. Makanya kajian tafsir tong libur. Ieu mah tiap Ramadan teh kajian tafsir, Pak Ustad libur, ibu-ibu bade tadarusan. Hari tafsir sanes tadarusan. Kajian tafsir, udah Ustaz kan ayat menilila sayat oge 2 jam nya eta nu hade mah ai urang mah naon abdi mah efektif Ustaz teu sampai 2 juz lain anu kitu yang diharapkan. Tuh, 1 tadarus, 2 Nabi nyontoin, Bu. Rasul itu kalau tadi tadarusnya Rasul itu, Bu, orangnya dermawan terutama bulan Ramadan. Apalagi ketika tadarus dengan Jibril, beliau makin dermawan orang. Jadi Bu, sing boros tina infak teh lamun bulan Ramadan mah. Lain boros balanja, matakna nabung teh tongjang lebaran ke mah, Bu. Tapi untuk berbagi di bulan Ramadan. Luar biasa, Bu. 10 kali lipat, Bu. Kalau di Idul Fitri nggak disebut dalilnya, Bu. Tapi kalau pas Ramadan ada. 3, hiasi malamnya jangan putus qiyamul lail. Tuh, Bu, kurang kumaha? Aya apalagi ayeuna dapat porting di pamarentah tong panjang teuing asik pisan pan keur mah eukeur urang teh kamari sok protes ayeuna mah langsung di SK-an, Bu. Tong panjang teuing imam nu panjang teuing melanggar aturan. Tuh. Walaupun ringan, saya mah nggak puas cuman sebentar nya salat di bumi teu nanaon. Silahkan panjangkan ibu di rumah. Tuh qiyamul lail. Kemudian jangan lupa pekerjaannya mudah, ringan, tapi hadisnya Allah malaikat bersolawat. Kalau Allah memberikan rahmat, malaikat kepada siapa? Malaikat bersolawat kepada orang-orang yang mutasahirin, orang-orang yang bangun sahur. Tuh nya tinu sahur wae meunang pahala. Bagi siapa? Nah teu buka, Bu, ari buka mah KBG semangat. Maka inilah diantara amal-amal penyerta, Bu, yang bisa melengkapi saum kita sehingga punya kekuatan membuka pintu surga. Terakhir Nabi digambarkan oleh Ida dakholal asro, apabila sudah masuk, Bu, 10 hari terakhir, saddami jaroh, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, wa ahya wa aiqadha ahlahu, beliau membangunkan istri-istrinya, keluarganya, wa ahya lailahu, dan beliau menghidupkan malamnya.
Jadi 10 hari terakhir kudu makin giat. Makanya saya tadi sampaikan harusnya kegiatan teh. Mun kemah ayakeun mu pesantren kilat 10 hari terakhir. Kelas 10 hari terakhir. Sehingga Ramadan tadi sesuai dengan dari tadarus Bu memberi bekas kepada kita. Ada perubahan, sisi keimanan makin kuat, sisi ilmu nambah. Sehingga nanti bulan Syawal kita lebih baik. Ari ieu mah kita mah penghamba Ramadan hungkul, beres Ramadan beres ka masjidna, beres tadarusna, beres bangun malamnya. Makanya ritme bangun malam sudah dilatih 30 hari. Masa Bu satu Syawal kaberangan deui. Jangan sampai semacam itu, berarti Ramadan tak mampu memberi bekas apapun. Maka kalau saum kita lakukan dengan apa yang saya sampaikan tadi, kuat menahan maksiat, jadi semangat melakukan amal yang lain, maka mudah-mudahan saum inilah yang menjadi jalan kita mengantarkan ke pintu surga. Baru Bu kita akan nanti digerok Bu di pintu Ar-Rayyan, karena kita saumnya sukses. Karena sudah setengah 12 tadi saya katakan cekip parangenten Bu. Bawa bilih aya nu ditarosan, ditaroskeun, mangga. Kalau tidak ada, maka insya Allah kita cukupkan. Ya, terima kasih. Ini pertanyaannya menarik sekali Bu, mangga. Ya, mangga. Oh tuh ayah heula, buka tukang MC heula, buka deh. Aja buka sesi tanya jawab maksimal 2 ya, baru penanya. Iya, boleh. Ya. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Suganda si Akang eta unggul lo kasep.